Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Know How Goes to College. Saya Nova Halim dan di video kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk surat. Oh iya, pada video kali ini juga saya sedang mencoba hal baru, yaitu merubah posisi dari recorder yang sebelumnya ada di depan saya jadi ke sebelah kiri saya. Dan semoga saja hal tersebut bisa membantu saya atau mempermudah saya dalam proses pengeditan nantinya. Karena mencoba hal baru lalu gagal dan belajar dari kegagalan tersebut lebih baik daripada tidak mencoba hal baru tersebut sama sekali. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan dari bentuk-bentuk surat. Oke, yang pertama pendahuluan. Dalam video hari ini kita akan menjelajahi dunia bentuk-bentuk surat. Saya menyadari bahwa memahami tata cara penulisan surat bisa menjadi hal yang menantang, terutama bagi mereka yang baru belajar atau yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Sekarang mari kita mulai. Oh ya, dalam video kali ini kita akan membahas 5 poin penting. Yang pertama ada definisi surat, yang kedua ada bentuk-bentuk surat, yang ketiga ada struktur surat, yang keempat ada perbandingan bentuk surat, dan yang terakhir atau yang kelima ada ringkasan dan kesimpulannya. Kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi surat. Surat dalam konteks komunikasi tertulis adalah medium yang kuat untuk menyampaikan pesan dengan rapi dan terstruktur. Ia bukan hanya sebatas kumpulan kata-kata, tetapi merupakan alat efektif untuk menyampaikan informasi, ekspresi, dan gagasan. Surat dapat mengambil berbagai bentuk, dari surat resmi yang kaku hingga surat pribadi yang penuh dengan emosi. Namun, pada dasarnya, setiap surat memiliki tujuan komunikatif yang ingin dicapai. Maka dari itu, memahami bentuk dan struktur surat adalah kunci untuk menjadi komunikator yang efektif. Melalui video ini, kita akan memecah konsep-konsep ini, membahas berbagai bentuk surat, dan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana kita dapat menggunakan surat sebagai alat komunikasi yang kuat. Siap untuk memulai perjalanan ini bersama? Let's go! Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk surat. Pada poin ini kita akan membahas sedikit tentang definisi dari bentuk-bentuk surat tersebut. Dan juga untuk cara penulisannya, struktur akan kita bahas di poin-poin berikutnya. Jadi pada poin kali ini kita hanya akan membahas tentang sedikit definisi dari bentuk-bentuk suratnya. Yang pertama ada bentuk surat dari full block style. Full block style adalah tampilan surat yang sangat rapi dan terstruktur. Seperti meletakkan puzzle, setiap elemen surat diatur dengan sempurna di sepanjang margin kiri. Bayangkan surat resmi yang memberikan kesan formal dan profesional. Yang kedua ada bentuk surat block style. Block style juga mengutamakan tampilan rapi, tetapi tanpa adanya indentasi pada awal paragraf. Ini adalah pilihan umum untuk surat bisnis yang mengedepankan ketegasan dan kejelasan. Berikut adalah contoh penulisan dari bentuk surat full block style dan juga block style. Oke, kita masuk ke bentuk surat selanjutnya. Yang ketiga ada semi block style. Pernahkah Anda merasa ingin menggabungkan formalitas dan sedikit keterbukaan? Itulah yang akan dicapai oleh semi block style. Paragraf diorientasi memberikan nuansa keakraban tetapi masih mempertahankan kesan profesional. Yang keempat ada identity style. Identity style memberikan tampilan yang bersahaja dan bersahabat, seperti percakapan yang diatur dengan baik. Paragraf diorientasi untuk memudahkan pembacaan, menciptakan suasana yang lebih santai dan teratur. Berikut adalah contoh penulisan dari bentuk surat semi block style dan juga identity style. Oke, kita langsung masuk ke contoh penulisan dari bentuk surat contoh dari bentuk surat lainnya. Yang kelima ada official style.
Ketika berhadapan dengan situasi yang memerlukan keformalan maksimal, official style adalah pilihan yang tepat. Mengikuti aturan protokol yang ketat, setiap elemen surat diposisikan dengan sangat teratur dan kaku. Yang keenam ada hanging paragraph style. Hanging paragraph style memberikan kesan unik dengan identasi pada setiap baris, kecuali baris pertama di setiap paragraf. Seperti melihat karya seni tipografi, ini menciptakan tampilan yang menarik dan elegan. Itu adalah contoh bentuk penulisan dari official style dan hanging paragraph style. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu struktur surat. Kalau sebelumnya di contoh penulisan bentuk surat yang telah saya sampaikan di bentuk-bentuk surat, itu ada penomoran yang mungkin kalian tidak tahu nomor 1 itu isinya apa, nomor 2 itu apa, 3 sampai setelahnya itu apa. Maka di poin kali ini kita akan membahasnya, apa sih nomor 1, apa sih nomor 2, dan seterusnya di poin struktur surat. Jadi simak terus sampai habis videonya agar kalian lebih mengerti tentang bentuk-bentuk surat yang akan saya bahas hari ini di video kali ini. Oke, yang pertama ada kepala surat, tempat di mana logo atau identitas perusahaan ditempatkan untuk memberikan identifikasi visual. Yang kedua ada tanggal, bulan, dan tahun surat, menanda waktu saat surat ditulis, berikan informasi kronologis untuk keperluan catatan. Yang ketiga ada nomor surat, pemberian nomor unik pada surat untuk referensi dan pelacakan dokumen. Yang keempat ada lampiran, daftar atau informasi mengenai dokumen-dokumen yang disertakan bersama surat. Yang kelima ada perihal atau hal, ringkasan singkat atau judul mengenai isi surat. Yang keenam ada alamat yang dituju atau alamat dalam yang berisi alamat terima surat, termasuk nama perusahaan atau individu, dan alamat fisik. Selanjutnya yang ketujuh ada salam pembuka, pernyataan sopan untuk memulai surat dan menentukan tone komunikasi. Yang kedelapan ada isi surat yang terdiri dari 3 alinea. Yang pertama alinea 8A itu berisi alinea pembuka, paragraf awal yang menggambarkan latar belakang atau tujuan surat. Yang kedua ada alinea 8B yaitu isi surat yang berisi paragraf-paragraf utama yang menyampaikan pesan atau informasi. Yang ketiga ada alinea 8C yaitu alinea penutup yang berisi paragraf penutup yang merangkum isi surat dan mempersiapkan pembaca untuk salam penutup. Yang kesembilan ada salam penutup, pernyataan terakhir yang memberikan isi surat dengan sopan. Yang ke-10 ada tanda tangan penanggung jawab surat, tanda tangan pribadi penulis atau penanggung jawab surat. Yang ke-11 ada nama penanggung jawab surat, yaitu nama lengkap penulis atau penanggung jawab surat. Yang ke-12 jabatan penanggung jawab surat, jabatan resmi penulis atau penanggung jawab surat. Yang ke-13 tembusan standar orang atau pihak yang juga menerima salinan surat. Yang ke-14 ada inisial yang berisi inisial atau tanda khas penulis atau penanggung jawab surat. Struktur surat yang baik memberikan kerangka yang jelas untuk menyusun komunikasi tertulis dengan efektif. Setiap elemen memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan dengan tepat dan profesional. Oke, kita masuk ke poin berikutnya yaitu perbandingan bentuk surat. Yang pertama ada bentuk surat dari full block style. Full block style adalah bentuk surat yang lurus penuh. Semua bagian surat termasuk tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan dimulai dari margin kiri yang sama. Di sini kita bisa lihat di contoh penulisan bentuk surat dari full block style untuk tanggal, isi, penutup, dan tanda tangan, lampiran, dan tanda tangan itu semuanya dimulai dari margin kiri yang sama. Itulah mengapa full block style disebut sebagai bentuk surat lurus penuh, karena semuanya dimulai dari margin kiri yang sama untuk
contoh penulisan bentuk suratnya ada di sebelah kiri saya. Ini dari tanggal hingga tanda tangan itu ada di margin kiri, lurus penuh. Oke, setiap alinea baru dimulai pada margin yang sama di sebelah kiri. Biasanya digunakan dalam surat pengumuman resmi, surat lamaran pekerjaan, dan permintaan. Lalu yang kedua ada bentuk surat block style. Block style juga dikenal sebagai bentuk lurus. Berbeda dengan full block style yang disebut sebagai bentuk surat yang lurus penuh, block style ini dikenal juga sebagai bentuk lurus. Ciri utama terlihat pada penulisan posisi tanggal, salam penutup, dan tanda tangan yang terletak di sebelah kanan surat. Di sini bisa kita lihat yang membedakan dengan full block style yang lurus penuh. Di block style itu tanggal, salam penutup, dan juga tanda tangannya ada di sebelah kanan surat. Bisa kita lihat di sini perbedaannya dari block style yang ada di sebelah kanan saya dengan full block style yang ada di sebelah kiri saya, contoh bentuk penulisannya. Untuk nomor 2-nya saya lihat di sini berbeda ya. Kalau full block style itu adalah di sebelah margin kiri, maka di block style di nomor 2-nya ada di sebelah kanan surat. Untuk 9, 10, 11, 12-nya juga ada di sebelah kanan surat. Sedangkan full block style tadi lurus penuh di sebelah kiri, di margin kirinya. Oke. Dan juga biasanya block style ini digunakan untuk keperluan birokrasi. Oke. Untuk 3, 4, 5, 6, 7, 8A, alinea 8B, dan alinea 8C itu sama dengan full block style. Itulah mengapa block style ini juga dikenal sebagai bentuk lurus. Oke, kita masuk ke bentuk surat yang ketiga, yaitu semi block style. Semi block style atau bentuk setengah lurus adalah surat gabungan dari block style. Block style itu bentuk surat yang sebelumnya kita bahas di nomor 2, bentuk surat yang kedua, dan identitas style yang akan kita bahas setelahnya, yaitu di nomor keempat. Harusnya identitas style dulu dibahas ya. Gak apa-apa deh. Gaya pengetikan suratnya menyerupai block style. Menyerupai dengan block style itu berarti menyerupai dengan bentuk surat yang sebelumnya, yaitu yang bentuk surat kedua. Lalu isi suratnya diketik dengan menggunakan identitas style. Saat isi surat memasuki paragraf baru, kalimat awal akan unidentasi atau penjorokan ke dalam atau satu tab ke kanan. Oke, bisa kita lihat di sini untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13 itu dia hampir sama dengan sama dengan block style sebelumnya. Bentuk surat block style yang sebelumnya telah kita bahas. Itu untuk tanggalnya ada di sebelah kanan, 9, 10, 11, 12 juga ada di sebelah kanan, dan untuk 3, 4, 5, 6, 7-nya ada di sebelah kiri, dan nomor 13 juga di sebelah kiri, di margin kiri. Tetapi yang membedakan dengan block style, di sini alinea 8A, 8B, dan 8C-nya dia lebih mirip ke identitas style, berbeda dengan semi block style tadi. Kalau di semi block style itu dia saat isi surat memasuki paragraf baru, kalimat awal akan ada identasi. Bisa kita lihat di sini untuk alinea 8A, 8B, dan 8C-nya dia ada identasi pada setiap awal kalimatnya, atau setiap memasuki paragraf baru, setiap awalnya akan ada identasi atau penjorokan ke dalam, satu tab ke kanan. Kita lihat di sini dia ada identasi atau satu tab ke kanan untuk awal dari paragraf dari alinea 8A, 8B, dan 8C-nya. Dan kita masuk ke biasanya semi block style ini digunakan untuk bentuk surat resmi seperti surat pengantar, surat izin, dan juga surat undangan. Yang keempat ada identitas style. Identitas style atau bentuk lekuk hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Bentuk setengah lurus atau semi block style yang kita bahas sebelumnya. Oke, bedanya terletak pada posisi isi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan diidentasi atau penjorokan ke dalam, satu tab ke kanan. Bisa kita lihat di sini untuk
2, 3, 4, 5, 7, 8A, alinea 8B, 8C, 9, 10, 11, 12, 13-nya sama dengan semi block style yang sebelumnya kita bahas tadi. Di sini bisa kita lihat, hanya yang membedakan itu di nomor 6-nya. Dia setiap memasuki paragraf atau kalimat baru itu akan ada satu tab akan ada indentasi satu tab ke kanan atau satu tab ke kanan. Yang kita lihat di sini, kalau di awal paragrafnya itu tidak ada satu tab ke kanan atau indentasinya, maka paragraf selanjutnya akan ada satu tab ke kanan atau diindentasi. Lalu paragraf selanjutnya akan diindentasi 2 kali, di tab 2 kali. Lalu yang ketiganya dan seterusnya akan mengikuti dengan sebelum-sebelumnya. Kok mengikuti ya? Ya, kalau yang pertama tidak ada, yang kedua maka 1, yang ketiga 2 kali tab ke kanan, yang ketiga 3 kali, dan seterusnya sampai pokoknya nomor 6 itu selesai. Begitu deh. Semoga saja kalian mengerti apa yang disampaikan. Oke, kita langsung masuk saja ke nomor 5 agar tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk video ini. Takutnya kalian mulai bosan nantinya. Oke, official style adalah salah satu dari 6 bentuk surat yang umum. Surat official style memiliki format dan gaya penulisan yang lebih resmi dan kaku dibandingkan dengan surat biasa. Surat ini biasanya digunakan untuk keperluan bisnis dan tujuan resmi lainnya. Bisa kita lihat di sini dari contoh penulisan bentuk surat official style yang ada di sebelah kiri saya. Itu dia 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8B, 8C, 9, 10, 11, 12, 13 itu hampir sama dengan hampir sama dengan indented style, terus sedang semi block style. Hanya saja yang membedakan nomor 6-nya juga. Di nomor 6-nya ini dia ada di sebelah kanan dari bentuk suratnya. Berbeda dengan yang sebelumnya itu ada di sebelah kiri, maka di nomor 6 dari official style ini ada di sebelah kanannya. Oke, yang selanjutnya ada hanging paragraph style dalam bentuk surat yang ke-6. Hanging paragraph style juga dikenal sebagai surat bentuk alinea menggantung. Dalam hanging paragraph style, setiap alinea pada surat ditulis secara menggantung. Artinya, hanya awal alinea saja yang dimulai dari margin kiri. Pada baris-baris berikutnya dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan dari margin kiri. Bisa kita lihat di sini untuk penulisan dari bentuk surat dari hanging paragraph style-nya. Untuk yang kedua 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 hampir sama dengan block style yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Untuk 8, untuk alinea 8A, yang membedakannya untuk alinea 8A, alinea 8B, alinea 8C itu awal alineanya dimulai dari margin kiri, tetapi pada baris-baris berikutnya dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan dari margin kiri. Jadi pada awal kalimatnya dia akan mulai dari margin kiri, lalu baris berikutnya akan menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan dari margin kirinya. Bisa kita lihat di sini untuk 8A itu dia baris berikutnya ada 5 hentakan ke kanan. Alinea 8B juga, dan alinea 8C juga. Oke. Selanjutnya. Oke, untuk perbandingan umumnya. Ketika memilih bentuk surat, pertimbangkan karakteristik audiens dan konteks komunikasi. Penting untuk konsisten dalam penggunaan bentuk surat untuk menciptakan citra yang tepat. Pemilihan bentuk surat harus mencerminkan tujuan dan konteks komunikasi Anda. Tiap bentuk memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing, dan pemahaman konteks sangat penting dalam menentukan pilihan yang tepat. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, yaitu ringkasan dan juga kesimpulannya. Untuk ringkasannya, pentingnya pemahaman bentuk surat. Yang pertama, pentingnya pemahaman bentuk surat.
Surat bukan sekedar kumpulan kata-kata, itu adalah kanvas di mana kita menggambarkan pesan-pesan kita. Memahami bentuk surat seperti memilih palet warna yang tepat untuk menyampaikan suasana. Yang kedua ada berbagai bentuk surat menyesuaikan konteks. Seperti selebriti dengan gaun yang sesuai dengan acara, bentuk surat juga harus dipilih dengan cermat untuk mencocokkan konteks dan memberikan kesan yang diinginkan. Yang ketiga, struktur surat yang efektif penting bagi keterbacaan. Surat adalah tulang punggung surat. Struktur adalah tulang punggung surat maksudnya. Dengan struktur yang baik, pesan kita menjadi lebih mudah dicerna. Seperti membaca buku favorit yang terorganisir dengan baik. Seperti membaca buku favorit yang terorganisir dengan baik. Oke, yang selanjutnya perbandingan bentuk surat. Melalui perbandingan, kita seolah-olah berada di pameran mode, memilih gaya yang paling sesuai dengan kepribadian dan acara. Lalu ada pilihan bentuk surat bergantung pada konteks. Dalam dunia yang terus berubah, pemilihan bentuk surat seperti menyesuaikan gaya pakaian agar tetap relevan dan memikat hati pembaca. Lalu selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Dengan menjadikan surat sebagai seni komunikasi, kita menciptakan karya yang tak hanya informatif, tetapi juga mengundang emosi. Selamat menulis dan ingatlah bahwa surat Anda adalah ekspresi diri Anda. Oke, kita masuk ke bagian penutupnya. Langganan dan bagikan. Jika Anda menikmati konten ini dan ingin terus belajar bersama saya, jangan ragu untuk menekan tombol langganan dan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya sebagai pemula di dunia YouTube. Dan jangan lupa berikan komentarnya. Beri komentar. Saran dan kritik Anda sangat berharga untuk saya karena saya mungkin masih banyak, bukan mungkin ya, karena saya sebelumnya ada kesalahan-kesalahan mungkin seperti gaya bicara saya atau penjelasan saya atau definisi yang saya lewatkan atau sesuatu semacamnya. Kalian bisa memberikan kritik dan saran kalian kepada saya di komentar di bawah, karena kritik dan komentar kalian itu, kritik dan saran dari kalian akan sangat berarti bagi saya yang masih mulai dalam dunia YouTube. Jadi jangan ragu untuk memberikan komentar dan maksudnya saran dan kritik Anda di komentar, karena itu akan sangat berarti bagi saya, dan saya akan sangat berterima kasih bagi kalian yang mau memberikan saran dan kritik kalian di kolom komentar. Oh ya, bagikan pertanyaan, pendapat, atau bahkan pengalaman Anda tentang bentuk surat di bagian komentar. Saya sangat menghargainya. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pengucapan, sikap, atau apapun itu seperti definisi. Ya, saya minta maaf sekali kepada kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Yang tadi, kalau ini penutup, berarti ini penutup yang kedua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dan memahami lebih dalam tentang bentuk surat. Semoga informasi ini bermanfaat dan meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Pendidikan adalah perjalanan seumur hidup. Mari kita teruskan belajar bersama, karena saya juga masih belajar dan berkembang menjadi komunikator yang lebih baik. Semoga setiap surat yang Anda tulis menjadi karya seni komunikasi yang tak terlupakan. Selamat menulis dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, terus belajar bersama dan selamat menulis. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.